Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasan yang berbagi cerita. Jadi dari membaca buku Andalusia ini dan buku Wali Songo dan buku Penaklukan Muslim dan buku Penyebaran Islam di Indonesia, ini dapat saya simpulkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia ini bukan oleh orang Arab. Justru penyebaran Islam di Indonesia ini adalah oleh orang Turki gitu, orang Andalusia itu, seperti yang dibilang Balawi. Ya, ini ada keturunan Balawi di Indonesia dan oleh orang Al-Maghribi, itu jelas orang-orang Berber, orang-orang yang menjadi Islam pada abad pertama gitu. Jadi makanya Islam di Indonesia ini berkembangnya ketika Sayyidina Ali. Justru Sayyidina Ali sudah tidak mau dia diajak orang-orang Arab itu untuk memimpin umat secara kedaerahan. Dia sudah mengerti tentang persamaan antara manusia. Makanya Sayyidina Ali diterima justru di luar Arab, di Iran. Justru yang mengembangkan Islam di dunia ini bukan orang Arab, tapi orang-orang di Turki, Afrika Utara. Nah, inilah pada abad pertama mereka masih belajar Quran, Iqra dulu dengan benar, baru mereka bicara tentang riwayat. Riwayat ini adalah hadis, riwayat Nabi yang diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, hari ini kebalik, orang nggak tahu Iqra, nggak pernah tamat Quran terjemahan, penceramahnya ini ngomong tentang, masih mending kalau tentang hadis, tentang ucapan-ucapan ulama yang seperti Jumat kemarin ada cerita penceramahnya, ada catatan amal 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Ya, walaupun benar ini kan nggak bisa kita cek kebenarannya, ini omongan. Kita mau cek ke Nabi Muhammadnya kan nggak bisa. Nggak ada jamin. Kalau kitab yang udah 14 abad itu ya memang terjaga, dijamin sama pencipta langit dan bumi. Kalau omongan-omongan ulama ini bahasa aslinya apa? Belum lagi, ada lagi dia ngomong malaikat Jibril memberi nasihat pada Muhammad. Lo malaikat Jibril itu, semua malaikat itu sujud kepada manusia, itulah masuk berupa ruh. Kalau kita pegang kitab itu, mereka itu ya lewat kitab itulah memberitahunya, nggak perlu lewat hadis lagi. Itu udah alat komunikasi langsung dengan pencipta. Itulah di Iqra. Rob itu mengajari apa yang tidak kita ketahui. 5 ayat pertama itu jelas kita akan belajar dengan pencipta lewat kitab, lewat tulisan di Al-Qalam tuh.
Ini memang luar biasa penyimpangan umat nih selama 14 sampai terlalu banyak cerita yang justru bukan dari kitab yang disusun Khalifah ini, malah satu ayat juga nggak keucap kadang ceramah Jumat. Ya masyarakatnya juga dikasih hiburan, pengampunan, masuk dosa, masuk surga. Jadi kitab tuh jelas kok. Kalau kita baca isi kitab itu jelas. Itulah yang namanya sholat. Iqra, membaca, memahami. Makanya disuruh ayat yang ketiga disuruh bangun malam, 1/2 malam, 1/3 malam, 2/3 malam, suruh baca Quran perlahan-lahan. Itulah sholat sebetulnya, baca Quran perlahan-lahan. Bukannya speakernya yang baca saut-sautan tengah malam sebelum subuh. Jadi memang kita perlu merubah banyak hal, mulai dari ulama yang benar. Ini bukan banyak cerita, dapat amplop, bahkan berpolitik. Ya ajaklah umatnya itu untuk berbuat jujur agar bisa membaca kitab yang udah terjaga lah. Kalau ulamanya aja penjahat, nggak jujur, munafik, apa-apa duit, diajak bikin partai aja ada duitnya enggak, tiap hari ngimam di masjid. Pak Haji ini kalau diajak kita bikin partai langsung keluar omongannya ada duitnya enggak. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan kita masih diberi pencipta langit dan bumi keselamatan sehingga kita bisa taubat, berbuat jujur, lalu membaca kitab sampai 7 kali sehingga kita bisa membedakan baik buruk, lalu diuji dengan kedudukan dunia ini. Lulus nggak? Sebab harus diuji dulu sama pencipta. Udah dibilang jangan kamu bicara sudah beriman kalau belum kami uji. Orang dikasih jabatan presiden belum tentu lulus. Ya banyak tokoh-tokoh kita. Bung Karno dulu bagus belum jadi presiden. Soeharto, Jokowi mungkin juga bagus walaupun ijazahnya juga belum ketahuan sekarang. Mungkin niatnya bagus. Contoh Ridwan Kamil juga bagus niatnya. Wali kota Bandung mau ngamalin ilmu, cuma sekarang pengen jadi gubernur Jabar, gubernur DKI. Wah udah wallahu alam juga nih latar belakang sebenarnya apa. Lalu elit memanfaatkannya generasi muda untuk saling adu. Tiba-tiba muncul Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini wallahu alam juga ya secara akidah mungkin mualaf ya. Cuman secara politik ya dia kita belum pernah ngelihat dia sebagai tokoh masyarakat dalam arti kata apa organisasi. Ya terakhir sih diangkat di NU, tapi kegiatannya di masyarakat ya kita belum pernah tahu amat kecuali bagi makanan nasi kuning. Tapi pemikirannya tentang bangsa negara ini sepertinya saya belum pernah dengar gitu. Sebab kita ini ada permasalahan serius tentang pertambangan. Ini kemana hasil tambang gitu ini, tentang persatuan gitu. Ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin yang adil dan beradab ke depannya setelah masyarakatnya juga merevolusi diri dengan berbuat jujur,
Ikro ya, kalau masyarakatnya masih juga pembohong ya nggak usah berharap pemimpin yang jujur, nggak bakalan. Pembohongnya ya dari segi iman aja, ngaku beriman ya pahami dulu kitabnya. Yang nggak tahu bahasa Arab ya terjemahan. Jangan percaya pada omongan ulama. Ulama kan udah kebanyak yang penyusup. Ya kita harus ikro bener lah sesuai tahapan wahyu yang diterima oleh Nabi itu. Ikro dulu, paham itu. Kita belajar sama pencipta, dia yang memberitahu kita sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, ini konsep pencipta yang benar dulu baru kita bisa takut sama taat gitu, disiplin ya. Yang ngajarin kita jelas pencipta, dari kita nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, bukan ulama. Kita sendiri wajib jadi ulama gitu loh, nggak bisa ngandelin orang lain. Nabi aja udah ditutup. Ya mudah-mudahan kita diampuni, beri kekuatan yang menolong. Robi adil nimurkola sedikit wahrid nimuraja sedikit wajalim ladun kasultan anasiro, bisa menyelamatkan alam manusia dari para pendusta dajjal yang ingin menghancurkan manusia di dunia ini, menghalanginya dari kitab petunjuk manusia. Zalikal kitab la raiba fihi dalil mutakin. Dia gagal berlindung kepada Rob, ya, berlindungnya kepada Allah, tunjuknya Rob. A'udzubirobbin nas, a'udzubirabbil falaq. Wahyu pertama juga jelas bismi Rob, ikro bismi Rob. Kalau Allah itu, orang yang belum baca kitab itu masih diberitahunya Allahu, semua dia alam semesta, yaitu agama-agama yang dibuat manusia pakai Allah itu. Agama Kristen, Trinitas, agama Yahudi, pendetanya ngaku Robi. Jadi ya zaman Nabi masih hidup aja udah ada yang ngaku Nabi palsu. Jadi ya baca sejarah lah, habis kita baca sejarah. Jadi nggak gampang dibohongi. Baru pelan-pelan ya baca. Kalau udah sangat paham sejarah, sangat paham kita, baru hadis. Hadis itu kan pelengkap. Itu orang-orang yang udah sangat alim. Makanya yang mempelajari hadis itu orang-orang yang ulama-ulama yang sudah sangat alim. Imam Syafi'i itu udah sangat alim, dan harusnya dia bukan dibikinin mazhab. Ikutin cara dia loh. Dia tahu dulu isi Quran. Bukan kita pegang kitab mazhabnya. Napak tilas kalau bahasa kita nih. Kita ikut para nabi, napak tilas dari Nabi Muhammad dengan kitabnya sampai ke Adam alaihissalam. Itulah Isra Mi'raj, jalanan kembali agar kita berada di sisi pencipta langit dan bumi, Rabbil Alamin. Ya mudah-mudahan semuanya bisa selamat. Salam dari Menara Langit, Muhammad Anrason yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.